Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Ketemu lagi dengan Pak Salim. Pada kesempatan kali ini Pak Salim akan memberikan pelajaran yang kedua. Kita akan membahas tema beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Anak-anak, untuk pelajaran yang kedua ini, Pak Salim akan sampaikan dulu yang beriman kepada Allah. Nah, namun sebelumnya anak-anak, kita berdoa dulu sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya kita renungkan mutiara hikmah pagi ini. Anak-anak, hidup adalah sebuah ujian. Jika Allah menjawab doa-doamu, berarti Allah ingin meningkatkan keimananmu. Jika Allah menunda menjawab doamu, berarti Allah ingin meningkatkan kesabaranmu. Dan jika Allah tidak menjawab doamu, maka ketahuilah dan yakinlah bahwa Allah memiliki rencana yang lebih baik untukmu. Subhanallah. Berikutnya, peta konsep pembelajaran yang kita akan lakukan bersama adalah ada 3 macam ini. Yang pertama, kita akan mempelajari makna beriman kepada Allah. Apa itu iman? Kemudian Allah itu siapa ya? Dan apa yang dilakukan oleh Allah kepada kita dan makhluk yang lainnya. Kita akan bahas yang pertama dalam video ini. Kemudian dilanjutkan dengan cara mengenal Allah. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh sebab itu, kita akan mengenal lebih dekat Allah itu. Selanjutnya, evaluasi latihan soal. Jadi setelah selesai pembelajarannya, nanti Pak Salim akan memberikan latihan soal. Untuk itu simak baik-baik ya. Pak Salim awali dengan pertanyaan ya, sebelum kita masuk ke intinya. Siapa aja yang bisa menjawab pertanyaan berikut? Pertama, anak-anak, tahukah kalian siapa yang menciptakan alam semesta beserta isinya? Yang kedua, bagaimana caranya kita mengenal pencipta alam semesta ini beserta isinya? Yang ketiga, ayo ikuti pelajaran ini, insya Allah ya, kalian akan mengenal pencipta alam semesta dan isinya itu siapa. Nah, anak-anak, temanya beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Anak-anak, apa itu iman? Beriman atau iman artinya percaya kepada Allah sebagai Tuhan semesta alam. Atau iman adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan melakukan dengan perbuatan. Beriman kepada Allah termasuk rukun iman yang pertama. Orang yang beriman disebut dengan mukmin, ya. Nah, saya garis bawahi terkait dengan penjelasan yang kedua tentang iman ini, membenarkan dengan hati, kita yakini bahwa semua yang ada di dunia ini adalah ciptaan Allah. Diyakini ya dengan hati. Kemudian
Mengucapkan dengan lisan, kita bersyahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya apa? Kita bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Lalu melakukan dengan perbuatan, artinya ketika kita sudah beriman, maka kita siap melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, yaitu melakukan ibadah hanya karena Allah. Melakukan perbuatan yang disukai Allah dengan ibadah contohnya, lalu meninggalkan semua yang menjadi larangannya. Lanjut. Bukti adanya Allah adalah adanya alam semesta dan semua isinya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Fatihah ayat kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Jadi semua yang ada di dunia dan isinya ini adalah ciptaan Allah. Selanjutnya, Allah adalah sang pencipta atau Khaliq, yaitu pencipta. Sedangkan ciptaan Allah disebut dengan makhluk. Jadi, selain Allah di dunia ini adalah makhluk. Dan makhluknya Allah itu banyak macamnya. Mulai dari yang nyata sampai yang tidak nyata. Yang nyata artinya yang bisa dilihat oleh mata kita, dan yang tidak nyata atau kasat mata, maka dia adalah golongannya makhluk gaib. Ya, seperti jin, setan, malaikat. Ya. Nah, itu. Bagaimana kita dapat mengenal Allah? Ada 3 caranya ya. Yang pertama dengan alam semesta. Jadi kita bisa mengenal Allah loh melalui alam sekitar kita. Lalu dengan Al-Quran dan Asmaul Husna. Nama-nama Allah yang indah. Yang pertama kita akan jelaskan. Mengenal Allah melalui alam semesta. Adanya alam semesta, termasuk bumi yang kita huni sekarang ini adalah bukti adanya Tuhan atau Sang Pencipta. Tidak mungkin dunia ini ada dengan sendirinya. Pasti ada yang menciptakan. Tidak mungkin dunia ada dengan sendirinya. Yang kedua, alam semesta ini berisi benda-benda. Nah, di dalam pelajaran IPA yang kita jumpai di pelajaran IPA, terdapat benda mati, ya. Secara sifatnya ada benda mati, contohnya ya. Benda yang tidak bisa bergerak, bertumbuh, berkembang, dan bernapas. Itu disebut dengan benda mati. Juga ada yang disebut dengan benda hidup, yaitu benda yang bisa bergerak, bertumbuh, berkembang, dan bernapas. Semuanya itu adalah ciptaan Allah. Ya, mulai dari tadi yang saya sebutkan, yang nyata maupun yang tidak nyata. Yang nyata ya contohnya ya banyak sekali ya. Nah, ini contohnya. Apa saja yang termasuk dengan benda mati itu? Nah, kalian tentu bisa sebutkan ya. Ada meja, kursi, gedung, buku, kemudian gunung, pensil, batu, dan lain sebagainya. Karena dia tidak bisa bergerak, ya, tidak napas, kemudian tidak bertumbuh dan berkembang. Itu namanya benda mati. Kemudian yang untuk benda hidup, termasuk kita, manusia, ya, ada tumbuhan, kemudian ada hewan, ya, dan lain-lain. Itu adalah benda hidup, ya. Kita masuk ke percakapan supaya lebih memahamkan untuk kalian ya. Ini ada percakapan di antara anak dan ibunya, yaitu Ahmad dan ibu. Ahmad bertanya kepada ibunya, "Bu, apa benar semua yang ada di alam ini buatan Allah?" Ibu menjawab, "Oh, ya benar. Pasti itu." Ahmad pun bertanya lagi, "Bukankah meja, lemari, pensil, baju, dan sepatu itu buatan manusia, Bu?" Ibu menjawab,
Kamu betul anakku. Kelihatannya kamu belum yakin kalau Allah itu yang menciptakan kita semuanya. Yang Allah itu yang menciptakan semuanya, alam beserta isinya ini. Ahmad menjawab, kalau begitu, Ibu ceritakan bagaimana benda-benda itu adalah milik Allah atau Allah yang menciptakan, Bu. Ibu dengan sabar menjelaskan kepada anaknya, si Ahmad. Dengarkan baik-baik ya anakku. Meja itu buatan manusia. Meja terbuat dari pohon kayu, ada kayu mahoni, kayu jati, dan lain sebagainya. Akan tetapi ingat anakku, yang menumbuhkan kayu bukan manusia, melainkan Allah, pemilik alam raya ini. Meskipun kita tidak melihat yang menumbuhkan pohon itu, tetapi semua orang pasti percaya bahwa yang menumbuhkannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahmad menjawab, oh begitu ya Bu. Sekarang aku sudah paham dan semakin mantap, semakin yakin Bu, kalau semua yang ada di alam semesta ini beserta isinya adalah ciptaan Allah. Ibu dengan bersyukur mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Jelas ya anak-anak ya ilustrasi percakapan ini ya. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua, cara mengenal Allah melalui Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah atau firman Allah yang ditulis. Dan Al-Quran ini mempunyai informasi-informasi terkait dengan penciptaan alam semesta, terkait dengan surga neraka, terkait dengan amal kebaikan, dan terkait dengan sejarah atau kisah-kisah para nabi terdahulu. Nah, termasuk juga Al-Quran memberikan informasi siapa itu Allah, siapa yang menciptakan alam semesta ini. Sebagaimana di dalam surat Al-An'am ayat 102, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Yang artinya, itulah Allah, Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia. Dialah pemelihara segala sesuatu. Nah, anak-anak, ayat Al-Quran di atas mengenalkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan kita satu-satunya. Dialah yang menciptakan dan memelihara segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Jadi, kita wajib menyembahnya kepada Allah semata. Paham ya anak-anak? Baik, kita lanjutkan untuk berikutnya. Cara mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Untuk bisa mengenal sesuatu biasanya melalui namanya ya. Demikian dengan Allah juga. Allah memiliki 99 Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Yaitu nama-nama Allah yang indah. Kita akan mempelajari 3 di antaranya ya. Yang pertama Al-Bashir, yang kedua Al-Adil, dan yang ketiga Al-Azim. Apa itu Al-Bashir, Al-Adil, dan Al-Azim? Simak berikutnya. Al-Bashir. Anak-anak, tahukah kamu bahwa semua perbuatan baik atau buruk pasti dilihat oleh Allah dengan sifat Al-Bashirnya? Al-Bashir artinya Allah Maha Melihat. Allah mampu melihat apa saja, sampai hal sekecil-kecilnya. Tidak ada yang luput sedikit pun dari pandangannya. Bagaimana cara meneladani dari sifat Allah Al-Bashir ini? Baik, kita bisa meneladani sifat Allah Al-Bashir ini dengan cara kita bersikap yang jujur.
mengatakan apa adanya. Selalu merasa bahwa kita dilihat oleh Allah sehingga kita tidak berani dan takut berbuat dosa. Kemudian tidak berprasangka buruk kepada orang lain dan tidak boleh berbohong. Itulah cara untuk meneladani sifat al-basir ya, dipraktekkan. Kemudian yang kedua, al-adlu atau al-adil. Anak-anak, tahukah kalian arti al-adil? Ya, al-adil adalah Allah Maha Adil. Allah menempatkan semua manusia sama di hadapannya. Tidak ada yang ditinggikan hanya karena keturunan atau kekayaan dan jabatan. Tidak. Allah memuliakan seseorang hanya karena ketakwaannya. Apa itu takwa? Takwa yaitu melakukan semua yang diperintah Allah dan menjauhi semua yang dilarangnya. Lalu, bagaimana cara meneladani sifat al-adil ini? Yaitu, contohnya berteman dengan siapa saja, tidak membeda-bedakan. Kemudian menegakkan peraturan tanpa pandang bulu. Lalu berlaku adil, tidak zalim, dan menjadi pemimpin yang amanah. Itu adalah beberapa contoh kita menjadi orang yang adil. Kita bisa melakukannya. Sebagaimana Allah mempunyai sifat yang maha adil, yaitu al-adil. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menyampaikan hal ini di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa waj'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kalian dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kalian semua berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Inna akramakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian semua di sisi Allah adalah ketakwaan kalian. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah maha mengetahui dan maha teliti. Nah, itu anak-anak penjelasan dari Asmaul Husna Al-Alim. Paham ya? Berikutnya, yang ketiga, Al-Azim. Manusia pasti membutuhkan orang lain karena kita makhluk sosial, tidak bisa berdiri sendiri atau hidup sendiri. Kita membutuhkan orang lain. Namun, Allah tidak membutuhkan makhluk lain karena Allah mampu untuk berdiri sendiri, tidak membutuhkan bantuan siapapun. Untuk itu, Allah disebut dengan Al-Azim, yang artinya Allah Maha Agung. Hanya Allah yang Maha Agung, yang tidak membutuhkan pertolongan siapapun. Dia yang memenuhi semua kebutuhan makhluknya, termasuk kita ini, ya. Manusia membutuhkan pertolongannya dan membutuhkan pertolongan orang lain. Manusia tidak bisa hidup sendirian. Dengan memahami sifat ini, maka kita akan selalu mengagungkan tanda-tanda kebesarannya dengan cara melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cara meneladaninya, kita harus selalu bersikap rendah hati dan tidak boleh sombong, karena Allah yang Maha Agung. Jangan mentang-mentang kita kaya, ya, menghina yang miskin. Jangan mentang-mentang kita pandai, menghina yang bodoh. Semua itu ada kekurangan dan ada kelebihan, saling melengkapi. Hanya Allah yang Maha Agung. Kita tidak boleh sombong atas apa yang kita lakukan. Paham anak-anak? Alhamdulillah. Pembelajaran
beriman kepada Allah sudah selesai. Semoga yang kita pelajari hari ini menambah yakin dan menambah kemantapan kita beriman kepada Allah, percaya kepada Allah. Untuk itu, kita syukuri dengan mengucapkan Alhamdulillah, dan kita lakukan semua yang menjadi perintah Allah dan menjauhi semua yang menjadi larangannya. Insya Allah. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah latihan ya. Setelah menonton videonya, silahkan kerjakan latihan soal di link Google Form yang sudah tersedia di deskripsi channel YouTube ini ya. Silahkan klik link Google Form-nya. Sebelumnya, subscribe dulu ya untuk berkembangnya channel ini. Like dan share ilmu ini kepada orang lain. Semoga menjadi amal jariah untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada kekurangannya. Cukup sekian dari Pak Salim. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.